akibat daripada tsunami itu melahirkan 1 juta orang miskin baru. Kemudian mengentaskan konglomerat yang antisosial, melahirkan jiwa serakah. Kita pernah dengar satu besi memiliki 8 rumah batuan. Itu baru satu peristiwa yang saya lakukan kepada Rasulullah telah mengulas sekilas tentang substansi dari materi yang beliau sampaikan dalam tutur yang sangat sederhana, tetapi menurut saya adalah banyak yang telah beliau lakukan perjalanan akumulasi berusaha yang telah kita bicarakan beberapa kali lalu ada gempa dan tsunami, dan tentu berharap tahun 2009 akan lebih baik khususnya dengan akumulasi berusaha ke depan. Beliau tadi mengilustrasikan bahwa mengapa gempa dan tsunami terjadi dengan akumulasi berusaha secara spesifik. Beliau mengatakan saudara-saudara kita telah melakukan pelanggaran syariat, padahal itu sesuatu yang sangat tak ada. Secara tidak langsung dikatakan ada orang yang sudah ada di pelanggaran di pinggir Musal, dan ada hakim yang tidak adil, ada pemuda ada kesalahan lakukan, ada orang sudah yang sangat tinggi, dan tidak langsung kita ada tentu ini adalah dengan perjalanan tahun tersebut. Beliau berharap kepada kita bahwa ada 2 hal yang harus kita lakukan pada hari esok. Pertama, memperjuangkan syariat Islam, dan syariat Islam itu adalah secara apa? Beberapa kali setelah saya mengenal kata-kata pakaian Islam, kita tahu beliau sekarang ini adalah kalau nyatanya semuanya secara nilai-nilai universalitas. Jadi jangan diserang sama. Jadi di atasnya Arab, lalu seninya adalah rangkai, lalu seni berikutnya adalah kajian, dan seni berikutnya adalah ada sesuatu yang didasarkan. Berikutnya adalah sesuatu dan meningkatkan pendidikan kita. Itulah harapan pemerintah bahwa dipastikan dan usulan kita paling tidak mencapai angka 80%, dan tahun 2008 kita baru bisa angkai hanya 60%. Artinya apa luar biasa sudah ada pemerintah bisa memberikan nilai finansial kepada provinsi Aceh sebenarnya tidak mampu mengelola dengan banyak itu sebenarnya karena nasional, dan kita meningkatkan kualitas semua. Dan hal lain barangkali tidak sudah sebutkan satu. Untuk itu saya berikan kesempatan 3 menit untuk pada sesi awal ini. Itu saya mau sebutkan nama dan unsur LSM tempat pendidikan atau dan lembaga mana Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mulai. Dan ini sangat menarik kita tahu disebut untuk nama Columbia dari satu. Kalau kita coba diskusi dan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh teman tadi, sumber Pak Siswa, bahwasanya tsunami itu pernah terjadi pada abad ke-17 pada tahun 1300. Namun saya mencoba lebih mendalam lagi, kita tidak berlanjutnya. Kita melihat sebab gempa dan tsunami di Aceh, karena Allah berkata kepada
pikir di sini kita semua tahu bahwasanya seperti kata pengakuan tadi, Nangro Aceh Darussalam ini adalah Nangro yang berjuluki Sulami Mekah. Artinya jelas-jelas ini selamanya dari Mekah. Dan kalau pertanyaan saya, ini sebenarnya syariat seperti apa yang dilanggar oleh rakyat Aceh sendiri? Karena kita tahu mulai dari kecil kita memang sudah punya syariat semua, dan ini perlu lebih diperjelas syariat seperti apa yang dilanggar oleh rakyat Aceh. Selanjutnya, manfaat gempa dan tsunami-nya itu poin yang keempat. Ada Aceh di beliau khusus. Mohon maaf ketika nantinya kalau kami beliau ini mohon diperjelas kembali. Semoga kalian beliau khusus itu diberikan untuk Aceh pada tahun 2003 sebelum tsunami, tapi masih disentralisasi. Ini juga mohon kembali diperjelaskan kepada kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita, karena Aceh diberi otonomi khusus. Otonomi seperti apa yang diberikan kepada kita, dan sepengetahuan kami sekali lagi otonomi khusus ini diberikan pada tahun 2003 dengan sistem desentralisasi dari pusat. Terus yang selanjutnya, lagi-lagi kewajiban moral kita untuk memperjuangkan syariat. Ini dimulai dari mana, siapa pelakunya, dan untuk siapa. Sekali lagi ada 3 bahan perlu kita diskusi. Yang tadi pertama adalah pelanggaran syariat yang mana yang sudah dilanggar. Yang kedua adalah khusus. Yang ketiga memperjuangkan syariat. Ini siapa yang memperjuangkan? Siapa, untuk siapa, dan untuk apa? Terima kasih. Mungkin nanti akan kami sambung kembali. Kesempatan kepada penanya kedua, saya persilakan. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Ardi dari Partai Rakyat Aceh. Saya pikir langsung beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Ardi. Yang pertama, dari apa yang telah disampaikan, kita melihat bahwa sebab yang menimbulkan terjadinya gempa itu diakibatkan oleh hal-hal yang menyangkut dengan moral manusia di Aceh. Dari semua itu substansinya ke arah yang moral. Jadi di sini saya melihat bahwa pemateri yang menyampaikan materi tadi adalah berasal dari kalangan kampus. Yang menjadi pertanyaan saya, apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kampus sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi dalam hal meminimalisir keadaan yang telah disampaikan tadi. Saya pikir saya sedikit kecewa dengan akademisi di Aceh bahwa setelah 4 tahun terjadinya gempa dan tsunami, tidak ada satupun hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi terhadap kondisi Aceh, terhadap perbaikan pembangunan di Aceh, baik untuk manusianya, fisiknya, dan segala macam. Kemudian juga terkait dari sebuah gempa tadi, saya juga ingin mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kampus guna meminimalisir keadaan itu di masa yang akan datang. Misalnya tidak lagi terjadi para pemuda, para remaja kita terlibat narkoba, terlibat aktivitas menjadi adil, dan pejabat kita tidak korup. Tentu ada peraturan yang bisa diambil oleh pihak kampus, dan mohon disampaikan kepada kita semua. Mungkin di sekolah tinggi agama Islam sudah melakukan beberapa riset dan tentu menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Yang ketiga, ini sedikit saya kritisi dari subjudul